taat pada firman-Nya. Amin, Bapak Ibu. Baik, kita akan angkat satu pujian. Katakan, Bapak Engkau baik. Maaf, aduh saya gitarnya nggak pas rupanya setelannya anak-anak, jadi saya maaf tanpa musik ya Bapak Ibu ya. Baik, katakan Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Katakan Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta kau. Sekali katakan Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Selalu baik kepadaku. Bapakku cinta kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Bapakku cinta kau. Bapakku cinta kau. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau di tahta kemuliaan-Mu. Glory, glory hanya bagi-Mu Yesus. Sungguh Engkau baik bagi kami. Sungguh Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Tiara la bayara se. Syukur hanya bagi-Mu. Kami sanjung Kau Tuhan. Kami agungkan Kau selalu. Bapa Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Saya katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Yesus ku cinta kau.
Bapakku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Sungguh Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah ibadah kami. Oh, urapi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Silakan Bu Ellen, doa pembukaan. Baik, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sebab hanya karena kebaikan-Mu kami boleh ada lagi berkumpul di Zoom ini. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas dan kami boleh hidup. Dan karena kasih-Mu yang mengizinkan, kemurahan-Mu yang mengizinkan kami ada untuk dalam saat teduh ini lagi Bapak, khususnya di dalam diskusi ini. Roh Kudus yang menggerakkan hati kami, untuk kami melepaskan segala kesibukan-kesibukan kami. Roh Kudus yang bisa memberikan waktu bagi kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan. Dalam hidup ini hanya Engkau yang patut kami sembah, kami tinggikan dalam hidup ini. Mari Bapa, kami berdoa biar Engkau memberkati seluruh kebaktian di malam hari ini Bapa, khususnya dalam diskusi ini. Tuhan berkati sinyal, Tuhan berkati lampu, Tuhan listrik, lampu listrik yang ada, Tuhan berkati pula segala alat-alat yang hendak kami gunakan. Bahkan Tuhan mengurapi bibir mulut hamba-Mu yang akan berbicara malam ini Tuhan. Tuhan buka rahasia firman Tuhan bagi kami. Tuhan isi hidup kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu Bapa dalam hidup dan kehidupan ini. Sebab itu kami buka hati kami untuk Engkau berbicara bagi kami. Engkau mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, berkati waktu ini untuk Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup ini. Kami serahkan sekali lagi kebaktian ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ellen, doa pembukaannya. Pak Saud, silakan angkat satu pujian untuk firman Tuhan. Bapak Saud, Martua Lubis. Silakan Pak. Tadi masuk. Oh ya, ada ini kali ya Pak. Maaf ya Pak, nanti habis ini baru langsung diserahkan kepada Bapak Dr. Saud M. Sitorus. Waduh, dua Saud malam ini, luar biasa. Jadi, silakan Pak. Hati untuk Tuhan, buka hati untuk Yesus, ya. Janganlah kami beri kami dengan kuasa alamat hati. Buka hati untuk Tuhan, buka hati untuk Yesus. Janganlah kami beri kami dengan kuasa alamat. Sekali lagi buka hati untuk Tuhan, buka hati untuk Yesus. Janganlah kami beri kami dengan kuasa alamat.
kuasa Allah, dengan kuasa Allah ini. Oke, saya serahkan kepada hambanya. Kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih jika pada malam hari ini sesuai dengan agenda kerajaan-Mu, Engkau mempertemukan kami lewat Zoom, The Power of Love, Amin. untuk lebih mengenal Engkau dan memahami kasih karunia-Mu, bahwa siapakah yang layak menjadi ahli waris yang telah Engkau janjikan bagi setiap umat-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah diskusi kami pada malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami dapat berbagi, kami dapat pencerahan, dan hidup kami lebih lagi dekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Ya, shalom juga Pak Dokter Saud, selamat malam. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Amin. Banyak berkat? Amin, luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Pastor Subakti dan seluruh tim dan para rekan hamba Tuhan dan partisipan yang hadir pada diskusi virtual malam hari ini. Tema kita adalah yang layak menjadi ahli waris. Supaya nanti kita tidak terjebak dengan kata-kata temanya, maka ini kita katakan sinonim dengan yang layak menerima ahli waris, atau yang dapat menerima, atau yang dapat menjadi ahli waris dari Tuhan. Amin. Kita buka firman Tuhan dalam Roma, kitab Roma pasal 8, ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kita perhatikan ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dari ayat 17 ini sudah harus kita garis bawahi yang menyatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Artinya warisan itu berupa janji-janji Allah yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan atau yang tercatat di dalam Alkitab kita. Namun demikian, yang perlu harus kita ketahui di sini adalah bahwa warisan ini atau janji daripada Tuhan ini kita akan terima bersama-sama dengan Kristus, yaitu, nah itu ditulis tadi, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi ada sebuah proses, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saya akan menyampaikan secara perlahan pengantarnya agar kita dapat memahami, sehingga nanti jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya juga semakin jelas di poin atau perihal yang mana pertanyaan itu perlu kita diskusikan bersama. Saya akan membawa pengantar proses menjadi anak. Nah, ini penting, ya.
Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang menerimanya, yaitu menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, itu dalam nama Yesus. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya status anak ini bukan karena dilahirkan dari rahim seorang wanita, gitu ya, tetapi proses dari Allah sendiri atau berasal dari Tuhan. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah ketika seseorang telah menerima Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Allah, apakah dia sadar dan mengetahui bahwa ada 3 hal yang telah dibekali oleh Tuhan dalam dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Saya ulangi lagi, sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan disebut sebagai anak-anak Tuhan, apakah dia mengetahui dan menyadari ada 3 hal yang telah dibekali di dalam dirinya oleh Tuhan. Nah, apakah ketiga hal itu? Yang pertama adalah 1, kemuliaan Tuhan. Jadi seorang anak Tuhan itu telah dibekali atau diberikan kemuliaan Tuhan. Yohanes 17 ayat 22 berkata demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Wow, luar biasa. Mengapa Yesus mengatakan dia telah memberikan kemuliaan ini bagi anak-anaknya? Karena memang di dalam Roma 3 ayat 23 dicatat, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, statusnya menjadi anak Allah dan diberikan kemuliaan Tuhan. Ya, melalui penebusan, diperdamaikan, diperkenankan ya di hadapan Tuhan. Nah, kemuliaan ini yang harus terus dijaga dan dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang anak Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kemuliaan itu terus berkembang ya dalam kehidupan seorang anak Tuhan, itu seharusnya. Yang kedua yang dibekali kepada seorang anak gitu ya adalah damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, ya kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow. Selain diberikan kemuliaan sebagai seorang anak Tuhan, kita juga diberikan damai sejahtera. Ini modal yang sangat penting, gitu ya. Sehingga nanti dalam perjalanannya kita benar-benar menjadi seorang ahli waris, ya, layak menjadi seorang ahli waris yang memang hidup dalam kemuliaan dan dalam damai sejahtera. Arti damai sejahtera ini tentu berkaitan dengan kebenaran. Di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Wow, puji Tuhan. Nah, di dalam damai sejahtera ini juga menyatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan ada di dalam kerajaannya. Sebab di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa. Ternyata menjadi anak Tuhan itu gitu ya. Kalau disadari
sudah dapat bekal, bekal itu harus dijaga, dikembangkan, ya, bukan diabaikan dan dilupakan. Yang ketiga, apa yang dibekali? Yaitu Roh Kudus, gitu ya. Ini bekal ini penting supaya kita tahu, gitu loh, sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita bilang saya anak Tuhan, kita jangan bilang dulu mengenai ahli waris, tetapi tahu nggak bekal yang sudah diberikan. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 ya sampai 14 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, itu di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, itu dalam Kristus, ketika kamu percaya, nah, gitu ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wah, luar biasa. Ada meterai, gitu ya, dengan Roh Kudus. Wah, itu berarti kalau kita buat sebuah surat meterai sekarang 10.000 itu kekuatannya sangat besar, ya. Ini bukan hanya nilainya, gitu ya, legalitasnya juga is okay, gitu ya. Nah, ini ada meterai. Nah, itulah Roh Kudus. Nah, ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, ahli waris, memperoleh seluruhnya, gitu ya. Bukan hanya penebusan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Nah, 3 hal ini perlu supaya kita punya basic nantinya untuk memahaminya. Saya masuk ke bagian yaitu yang ketiga, bentuk warisan. Apa sih bentuk warisan atau janji-janji Tuhan itu? Nah, itu kan. Jadi kalau kita yang layak berarti harus tahu apa nih warisan nih. Ya, biar saya tahu. Nah, apakah warisan ini, janji-janji Tuhan ini hanya di surga? Gitu kan? Kelak. Ternyata tidak. Justru warisan ini yang paling penting justru selama hidup di dunia, gitu ya. Ada selama hidup di dunia, terus ada nanti kelak di surga. Jadi dibagi 2. Bentuk warisan yang dari Tuhan ini ada 2, yaitu selama hidup di dunia, gitu, dan kelak setelah di surga. Oke, kita perhatikan dulu yang selama hidup di dunia supaya ini pas. Ini dia, ini layak nih jadi ahli waris, ya. Pertama itu adalah selama di dunia adalah karakter Kristus. Gitu loh, ya. Itu adalah warisan karakter Kristus. Bayangkan seorang anak nggak memiliki karakter Kristus, itu udah nggak selaras, ya. Karakter Kristus ini yang membuat seseorang nanti menjadi garam dan terang dunia, ya. Kita sudah karena Adam dan Hawa kita telah mewarisi dosa, gitu ya, dosa-dosa warisan. Nah, ini diselesaikan oleh Yesus ketika ada warisan karakter Kristus. Jadi nanti kalau ada mau bertanya, saya juga pengen bertanya juga sih, ya. Apakah sebagai anak Allah, saudara dan saya sudah memiliki karakter Kristus? Itu adalah warisan selama di dunia, gitu ya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu yang dikatakan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Inisiatif dari Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu bentuk warisan di dunia ini apalagi, Pak? Yang kedua, karunia-karunia roh. Gitu ya, karunia-karunia roh. Ketika Rasul Paulus berkhotbah, ya, setelah Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 9 dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini dan dibaptis, ya, supaya kamu menerima karunia roh, ya, yang telah dijanjikan kepadamu dan kepada anak-anakmu. Nah, kira-kira begitu ya garis besarnya. Jadi memang karunia roh. Karunia roh ini akan menjadi saksi Kristus. Karena dibilang Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Wow. Ini kelihatannya warisannya sudah ada nih, ya. Gitu ya, karakter sudah ada, karunia roh udahlah gitu ya, paling tidak 1, 2, 3 atau berapa mah, ya. Nah, yang ketiga tuh ya nih, jadi tahu gitu kan. Kalau nanti belum terima bingung juga kita, ya kan? Yang ketiga apa, Pak? Kecukupan dalam hidup. Nah, ini dia. Hidup dalam kecukupan. Ya. Karena salah satu dalam doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 11, saudara tahu, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau udah Yesus itu berkat, masa iya anak Tuhan, ya kan katanya mewarisi ahli waris, Pak, tapi kok hidupnya ya nggak berkecukupan, ya. Cukup untuk makan, cukup luas lah, itu arti cukup itu sangat luas, ya.
Nah, oleh sebab itu anak Tuhan nggak perlu khawatir. Maka Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 15 sampai 7, janganlah kamu khawatir apapun juga, gitu kan? Burung di udara saya pelihara, apalagi kamu, gitu ya. Kira-kira itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Wow, saya kalau mau bicara tentang hak waris ini saya senang karena warisan-warisan ini ya saya rebut terus, saya ambil terus. Namanya juga hak kita kok, masa iblis ambil ya, deklarasikan ambil gitu. Oke, berkecukupan. Jadi saya nggak bilang dulu berkelimpahan gitu ya, karena kecukupan itu berarti udah sebenarnya udah limpah. Cukup untuk makan, cukup untuk pergi, cukup naik pesawat, cukup beli rumah, cukup makan, nggak istilah cukup tuh banyak gitu ya. Cukup buka perusahaan, cukup, jadi luas sekali gitu ya. Nah yang keempat gitu ya. Yang keempat adalah kesehatan. Nah ini dia. Sebagai dokter saya bicara juga tentang kesehatan gitu ya. Janji Tuhan adalah kesehatan. Ini warisan yang paling penting juga. Apalah artinya semuanya ada, tetapi kita nggak sehat, kan repot, gitu ya. Pak, saya dipenuhi oleh karakter Kristus. Terus, apalagi saya diberikan karunia dan kecukupan terus, tapi maaf Pak, saya berbaring terus di tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Nah, itu berarti, kan harus diberikan warisan kesehatan. Kenapa? Yesus bilang kok langsung ya. Bahkan waktu dibuatkan dikatakan gitu dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Oleh bilur-bilurmu kamu disembuhkan. Dia telah menanggung segala penyakitmu. Wow, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bahkan waktu Yesus datang di dalam perjalanannya dalam Matius 8 ayat 16 dan 17, ya semua orang datang dibawa orang yang sakit, semua disembuhkan. Bahkan di ayat 17 dalam Matius 8, itulah dia sudah menggenapi. Ya, bahwa dialah yang menanggung segala penyakit kita. Kalau sudah ditanggung ya berarti nggak sakit lagi dong, sehat gitu kan. Nanti kalau sakit terus ya saya sebagai dokter ya puji Tuhan lah makin berkelimpahan berkatnya kan gitu. Tapi saya nggak mau dari penyakit orang berkelimpahan. Saya selalu bilang harus sehat gitu ya. Bila perlu nggak usah berobat ke dokter. Karena apa? Kalau nggak berobat ke dokter kok tetap digaji pemerintah kok ya gitu. Selalu ada gajinya. Ada pasien atau nggak ada pasien. Oke. Itulah 4 selama hidup di dunia. Gitu ya. Silakan nanti Pak, kalau tanya Pak, saya mau nanya Pak, yang kelima ada nggak? Ya terserah lah. Tapi 4 itu aja udah hebat tuh. Gitu kan. Udah hebat lah. Karakter ada, karunia ada, berkecukupan, sehat. Wow, luar biasa. Nah, sambil bisa recheck kita yang udah ikut Yesus sekian lama, ini kok yang keempat ini kok belum ya gitu ya. Jadi pusing kepala. Nah ini yang kita harus perhatikan. Berarti warisan ini harus kita ambil. Nah, yang kelak di surga, karena saya belum ke surga, jadi saya menyampaikan ini sederhana saja, gitu ya. Tetapi yang jelas, kalau kita kelak setelah kehidupan di dunia ini, kita akan dipastikan memiliki rumah di surga, tempat rumah di surga. Karena Yesus bilang langsung kok, gitu ya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 5 banyak dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Ya di rumah Bapakku banyak tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, keren banget saya rasa ya. Di dunia ini aja kalau kita dikasih rumah is okay. Pak dokter, ya kan? Bapak sudah punya rumah belum? Udah. Terus mau nggak satu lagi? Mau dong. Kira-kira gitu kan. Kalau di surga boleh nggak Pak rumahnya 2? Waduh, tanya-tanya juga. Kayaknya cukup 1 loh Pak kalau di surga. Takutnya nanti pastor Surbakti datang, Pak dokter, kayaknya rumah yang ini harusnya untuk saya, Pak. Gitu ya. Kok Bapak tinggalin? Oh, sorry, Pak. Gitu ya. Tuhan Yesus suruh jaga gitu. Nunggu Pak Surbakti datang. Berarti saya duluan dipanggil Tuhan dong ya. Gitu. Kira-kira begitu. Karena adalah suatu kebahagiaan katanya kalau dipanggil Tuhan. Dia istirahat dari segala kerjanya. Ya. Dan upahnya mengikuti dia. Nah, kira-kira itu. Nah, yang kedua apa untuk di kerajaan surga? Memerintah bersama dia. Di zaman 1000 tahun. Ya. Yerusalem baru. Itu memerintah. Ayat-ayatnya juga banyak, tapi saya nggak mau menyinggung dulu ke sana. Ya, kita tahu persis bahwa nanti memerintah bersama dia, banyak sekali ayat penjelasannya. Yesus mengatakan bahwa kita akan memerintah. Itu adalah bentuk warisan. Nah, ya. Jadi udah jelas saya tadi ya. Yang pertama kita tahu apa bekal kita sebagai seorang anak. Terus bentuk warisan selama di dunia ini sudah jelas. Nah, sekarang kita bicara tentang yang layak, ya.
menjadi ahli waris untuk janji-janji Tuhan. Pak, siapa sih Pak yang layak? Gitu ya. Yang layak cuman satu saja. Hanya seorang anak Tuhan. Itu aja, ya. Hanya anak Tuhan. Gitu loh, ya. Hanya anak Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Haleluya. Jadi kita kembali ke Roma 8 ayat 17. Hanya seorang anak yang menjadi ahli waris. Ya, tapi ada proses, ya. Artinya di dalam situasi dan kondisi, proses-proses ini harus kita lalui. Nah, oleh sebab itu, Pak, apa ciri khas dari anak ini? Gitu ya. Betul kan? Saudara nggak mungkin lah ngasih warisan kepada seorang bayi, kan dia nggak ngerti dong, gitu ya. Atau anak kecil. Oleh sebab itu, anak ini akan saya jelaskan dengan 6 inti, walaupun ada 7 itu ketujuh hanya tambahan. Apa yang dimaksud dengan anak? Untuk menerima, yang layak menerima atau menjadi, ya, ahli waris. Pertama, anak tersebut sudah akil balik atau dewasa. Saya ulangi lagi, ya. Anak itu sudah akil balik atau dewasa, itu tercatat di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Karena kalau belum akil balik, dia seperti seorang hamba mudah jatuh dalam dosa. Kira-kira begitu. Dia belum punya, ya, bisa menjaga warisan tersebut. Gitu. Jadi harus akil balik. Nanti kalau saudara tanya, Pak, apa itu akil balik? Ya saya bilang langsung, ini udah masuk ke dokteran dong. Yang kedua, ya ini tetap anak ya, tapi anak itu sudah akil balik, udah dewasa. Yang kedua, anak yang hilang tapi telah kembali atau sudah bertobat. Jadi Pak, kalau anaknya jahat, Pak, gimana? Nah, kan gitu kan? Pak, anaknya tingkah lakunya berdosa, apakah dia jadi ahli waris? Nah, Tuhan bilang, yang hilang telah kembali atau bertobat, itu gambarannya si bungsu. Saudara tahu dong ya, cerita si bungsu dan si sulung dalam Lukas 15 ayat 11-32. Oh, ternyata si bungsu ini ketika dia minta lalu pergi, bahkan habis dibuatnya aneh-aneh, karena dia nggak bertanggung jawab, makanan ampas babi pun nggak dikasih, dia kembali gitu ya. Nah, waktu dia kembali, bapaknya nyambut, ganti baju, kasih cincin, potong sapi lembu semuanya. Nah, si sulung bertanya, ini kok kayak gitu sih Bapak? Nah, si sulung Tuhan bilang, kamu ini sudah ahli waris. Nah, apa yang aku punya itu kamu punya, tinggal kamu gunakan saja, gitu ya. Jadi yang saya mau katakan di sini, si sulung itu adalah ahli waris yang udah pasti. Tapi di sini yang hilang, kalau dia kembali, dia layak untuk menjadi ahli waris, gitu ya. Nah itu. Jadi kalau dia hilang, bertobat. Kalau belum bertobat, ya susah lah itu, ya. Yang ketiga, anak yang melakukan amanat agung. Nah ini dia. Jadi jangan Pak, anak ini, oh saya anak Tuhan, saya anak raja nyanyinya ya. Ya anak tapi harus sudah dewasa dong, gitu kan? Anak harus bertobat dong. Terus anak melaksanakan amanat agung. Jadi ketika saudara melaksanakan amanat agung, warisan janji Tuhan ini semakin diberikan oleh Tuhan. Penyertaannya dia berikan. Saudara tentu ingat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu tidak dijelaskan penyertaan Tuhan bagaimana, tapi kalau saudara buka Markus 16 ayat 17 sampai 20 dikatakan gini, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Gitu kan? Ya akan mengusir setan ini. Nah, itu kan berarti janji-janji Tuhan digenapi. Pak, saya kok mau mengusir setan nggak bisa, Pak. Kenapa? Ya Anda bukan menginjilin karena Anda diganggu. Tapi kalau di Jakarta paling banyak setan kan. Orang kalau kesel dia sama seseorang yang lewat lalu dia bilang setan lu. Nah, gitu kan. Misalnya gitu. Nah, usir tuh orang bukan itu ya. Yang lucu kalau sampai pendeta yang dibilang begitu, nggak tahu dia itu buat itu pendeta, setan lu katanya. Kamu nggak tahu, itu pendeta tuh.
Masa sih pendeta? Kok pendeta kelakuannya begitu? Nah, ya itulah yang saya bilang tadi, belum bertobat, gitu ya. Tapi kalau dia melaksanakan agung, is okay. 3. Yang keempat, jadi saudara biar tahu, warisan ini makin lama makin besar atau hilang dalam diri kita. Nah, yang keempat, ketika seorang itu menjadi anak yang baik dan setia dalam perkara yang kecil. Gitu ya. Seorang anak Tuhan yang baik dan setia dalam perkara kecil. Itu ada dalam Matius 25 ayat 21. Tuhan bilang ini, hai anakku yang baik dan setia, karena engkau setia ya dan baik dalam perkara kecil, aku berikan perkara yang besar. Nah, kan gitu. Nah, kalau perkara yang besar berarti warisannya makin gede dong. Gitu kan. Nah, gitu dia. Jadi kalau saudara nggak setia, nggak baik dengan perkara yang kecil, ya nggak dikasih yang lebih banyak, ya cukup-cukup aja lah di segitu, gitu kan? Orang-orang yang sederhana. Kalau mau lebih, is okay. Jelas ya? Nah, yang kelima. Nah, ini kayaknya banyak banget, Pak. Saya nanti bingung bertanya. Ya nggak apa-apa kalau bingung bertanya, makin bagus. Yang penting ngerti. Ya, yang kelima apa? Yang meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi selalu dia bertumbuh menjadi lebih baik seiring waktu. Yang meningkatkan kualitas hidupnya. Oh, ini tercatat benar, Pak. Di mana, Pak? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26 dijelaskan begini intinya. Ya, Rasul Paulus menulis kepada muridnya Timotius, di dalam sebuah rumah tuh bukan hanya ada dari emas, ada juga dari kayu, ada dari batu dan yang lain. Yang satu untuk mulia, yang satu untuk hal yang biasa. Kalau engkau ingin dipakai untuk hal-hal yang mulia, nah gitu kan? Dikatakan begitu. Maka engkau harus menanggalkan semua hal-hal. Artinya engkau makin kualitasmu makin baik. Maka engkau dipandang layak untuk hal-hal yang mulia. Wow, keren. Berarti kalau saudara saat ini masih kayu, bisa berubah jadi emas. Bisa dong. Jangan bilang, ini mungkin Pak sudah jadi kehendak Tuhan, Pak, saya jadi begini saja. Oh jangan, ya masih hidup. Ya, Pak, saya mungkin sampai WL aja, Pak. Tugas saya di Zoom ini. Oh jangan. Ya, nanti Anda bisa jadi pengkhotbah gitu. Lihat aja nanti Pak Surbakti bilang, Pak, jadi pengkhotbah, Pak. Nah, gitu. Karena apa? Makin berkualitas gitu ya, karena setia tadi. Nah, yang keenam, nah ini yang keenam terakhir. Walaupun nanti yang ketujuh saya sisipkan aja. Yang keenam itu seorang anak Tuhan yang menang, gitu loh. Tadi dia menang, tadi kan baik, meningkat, tapi dia kan menghadapi pertarungan. Yang menang, Pak, apa sih Pak yang menang, gitu ya? Saudara tentu tahu 7 jemaat ya yang ada di Kitab Wahyu. Jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Itu janji Tuhan banyak sekali dinyatakan di situ. Ya, dikatakan barang siapa menang, dia akan ya kuberikan ABCD. Nah, barang siapa menang, dia akan. Nah, jadi istilahnya begitu. Jadi harus menang. Makin banyak kemenangannya, makin hebat. Nah, yang terakhir, gitu ya, kita masuk penutup. Yang terakhir itu 7, karena memang yang ketujuh ini sebenarnya ada di dalam 1 sampai 6 ini. Sehingga saya hanya buat sisipan. Yaitu yang dikatakan oleh Yesus, jika saudara itu berbahagia, ya masuk dalam berbahagia. Saudara tahu ya Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Puji Tuhan, Pak, di hadapanmu saya miskin, di depan orang saya cukup, gitu ya. Ya berarti saya yang punya surga. Jadi kalau saudara ya miskin di hadapan Tuhan, berarti surga punya, ya kerajaan surga saudara punya. Itu kan janji. Ini janji juga ya, jadi saya nggak mau nyebut dulu semuanya. Gitu. Jadi yang berbahagia di dalam Matius 5 ini adalah juga bagian dari warisan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Mereka akan dihibur. Pak, saya baru kemeninggalan, Pak. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan berduka cita berkabung. Ya, berduka cita ini artinya ya sama seperti penderitaan yang dialami Lot misalnya. Dia melihat ya orang-orang di Sodom dan Gomora pelakuannya begini, LGBT, tapi dia setia kepada Tuhan, ya tidak mau Nah, dia itu berduka keadaan itu, sehingga dia minta melepaskan doa. Atau sama seperti Abraham, ketika dapat berita bahwa Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan, dia berduka. Lalu dia bilang, Tuhan, apakah engkau akan memusnahkan Sodom dan Gomora kalau ada 50? Kalau nggak ada 50, 40 Tuhan. 30, 20, 10. Ternyata 10 juga nggak ada. Ya habislah sudah Sodom dan Gomora. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Kiranya ya apa yang sampaikan ini menjadi berkat bagi kita, dapat kita pahami. Ya, sebelum kita masuk di dalam pertanyaan, saya tutup dulu dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapa yang layak menjadi ahli waris? Siapa yang layak mendapatkan warisan janji-janji-Mu? Baik ketika kami hidup di dalam dunia ini, maupun di kerajaan surga kelak setelah kami Engkau panggil ke pangkuan-Mu. Kami kini menyadari bahwa sebagai anak-Mu kami telah dibekali dengan 3 hal: kemuliaan, damai sejahtera, dan Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang akan membuat kami bergerak untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga kami bukan saja layak untuk warisan dan janji-Mu, bahkan kami meraih semuanya bersama Tuhan, untuk meletakkan rancangan Tuhan, agar kehendak Tuhan di bumi ini terjadi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya silahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih Dr. Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memaparkan luar biasa bagi kita malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, buat kita semua partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini, tadi kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana pemaparan hambanya tentang siapakah yang berhak menjadi ahli waris, ya. Seperti itu. Jadi tadi sudah jelas kita dengar apa-apa saja, bahkan dikatakan kita sudah dibekali. Kemudian warisan juga ada 2 ketika kita sekarang di bumi dan juga nanti di surga. Saya pikir sudah jelas semua. Jadi bagi kita yang mau bertanya atau kurang jelas, waktu dan kesempatan kami berikan untuk kita, silakan. Ya, Ibu Tiar, saya mau bertanya dulu, Ibu Tiar, sebelum yang lain ya. Silakan, Ya, Pak. saya mau tanya dulu. Tadi ada 4 hal tadi. Orang memiliki ahli waris, yaitu karakter Kristus ya. Karakter Kristus itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, orang yang sudah bertahun-tahun sudah menjadi, katakanlah, orang percaya, bahkan sudah melayani, tapi karakter Kristus ini tidak kelihatan, tapi yang kelihatan karakter lama. Karena saya sering sampaikan kepada orang, kalau orang hidup dalam karakter Kristus, karena Kristus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tetapi ini malah kebalikannya. Jadi karakter Kristus nggak kelihatan apakah dia dikatakan juga memiliki hak ahli waris. Nah, ini yang mungkin Dr. Saud ya bisa berikan penjelasan nantinya. Ya itu aja, Dr. Saud. Ya, terima kasih. Terima kasih Pastor Surbakti buat pertanyaannya. Kami tampung dulu ya Pak ya. Mungkin ada lagi yang lain, silakan Bapak Bu. Boleh di chat, boleh langsung ditanya ya. Buka mic-nya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, bisa buka mic-nya. Sekarang mic-nya sudah buka, bisa buka. Tadi saya tutup, sekarang udah bisa buka. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Atau sudah jelas? Oh, Brahmana mau tanya, Brahmana? Ya Pak. Ya, silakan Bapak Brahmana Sembiring, silakan Pak. Oke. Terima kasih Ibu Tiar Purba, Pak Surbakti dengan Pak pembawa acara. Terima kasih Pak Saud, Dr. Saud, terima kasih. Bapak, yang mungkin perlu sedikit saya tanyakan, seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Rasida Surbakti. Kalau nomor 1-nya belum, kalau nomor 2-nya kita dapatkan, artinya tadi berkat, ya segalanya, kesehatan dan di Tuhan itu ada. Namun itu tadi, namun kelakuannya itu ya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi dia diberkati Pak. Apakah itu mendapatkan bisa mendapatkan hak ahli waris Bapak? Gimana kira-kira Pak? Tolong minta dijabarkan sedikit lagi Bapak. Terima kasih. Selamat. Ya, baik. Terima kasih Bapak Brahmana Sembiring buat pertanyaannya, luar biasa ya. Mungkin 2 dulu ya, jadi biar nanti nggak terlalu lama juga. Nanti yang lain silakan mempersiapkan pertanyaannya.
Silakan Bapak Dr. Saud untuk menjawab pertanyaan. Tadi yang pertama Pastor Surbakti ya. Bagaimana kalau sudah bertahun-tahun jadi pengikut Tuhan atau orang Kristen tapi karakternya belum seperti karakter Kristus. Apakah itu juga bisa dikatakan berhak mendapat ahli waris? Kira-kira begitu ya Pak Surbakti ya. Silakan Pak. Ya, gitu ya. Belum Ya. dibuka mic-nya dokter. Ya, shalom, shalom. Baik, Ya, yang pertama tetap saya pastikan dulu bahwa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berhak menerima warisan dari Tuhan. Ya, jika seseorang itu sudah menjadi anak Tuhan. Nah, persoalannya, pertanyaan tadi pertama dari Pak Pastor Surbakti, bagaimana dengan orang gitu ya yang belum memiliki karakter Kristus sekalipun dia sudah sekian lama atau menjadi pelayan Tuhan. Nah, disinilah peran selama dia hidup gitu ya. Peran kebenaran firman Tuhan itu harus ditaburkan. Saya suka bilang begini, banyak seorang anak Tuhan itu salah asuh tanpa melihat ya apapun statusnya, pendidikannya atau apa gitu, tapi salah asuh. Kenapa demikian? Karena dalam amanat agung itu dikatakan, ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kemungkinan besar bahwa yang bersangkutan gitu ya tidak diajarkan untuk melakukan gitu. Tetapi tahu tentang firman Tuhan. Nah, nanti ada sebuah bahan yang sering saya bawa itu bagaimana cara dibentuk oleh firman Tuhan sehingga menghasilkan buah yang baik. Sebagai contoh misalnya gitu ya, orang untuk mendapatkan informasi firman Tuhan, dia bisa membaca gitu ya, bisa mendengar, lalu masuk di dalam tahap merenungkan, memahami gitu ya. Setelah itu masuk tahap ketiga yaitu melakukan, ada proses jatuh bangun, setelah sudah terbentuk baru mengajarkan. Nah, itu sebenarnya amanat agung gitu, baru mengajarkan. Jadi orang yang mengajarkan yang menurut Yesus Kristus di amanat agung itu sebenarnya orang yang sudah melalui proses itu. Jadi dia menjadi teladan ya terhadap yang diajarkan. Nah, oleh sebab itu karena ada salah asuh atau salah asuh ini bisa sengaja atau tidak sengaja karena suatu lingkungan sehingga seseorang tidak terfokus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu maaf kata tidak bermanfaat kalau tidak dilakukan gitu ya. Jadi saya katakan tidak bermanfaat kalau tidak dilakukan karena tidak akan membawa apa-apa, sebagai anak Tuhan akan tetap seperti itu. Jadi firman Tuhan itu harus dilakukan. Hak warisnya tetap dimiliki selama dia hidup. Nanti kalau seandainya dia dalam kondisi itu dia dipanggil Tuhan, itu urusan Tuhan lah. Saya nggak berani menghakimi, gitu ya. Karena memang bukan bidang saya di situ, gitu. Tapi selama dia masih hidup, maka difokuskan untuk proses seperti itu. Nah, baik. Pertanyaan dari Pak Brahmana tadi, Brahmana, ya, bahwa nomor 2, 3, dan 4 kayaknya sudah dia miliki, ya ada karunia, bahkan diberkati, berkecukupan, dan mungkin juga sehat Pak, gitu ya, dan lain-lain, gitu. Tapi karakternya, gitu, ya. Kira-kira hal ini bagaimana? Nah, kembali lagi, itu tadi saya hanya membawa sebagai seorang dokter, kan dokter itu rata-rata kalau berteori ada catatan kakinya katanya alat buktinya, ya, dianalisa apakah ini sudah terbaik atau tidak. Nah, apa yang sudah menjadi hasil pengakuan dari dunia kesehatan itu yang dilakukan. Kalau tidak nanti dianggap malpraktek atau menyalahin aturan. Artinya sudah teruji, gitu ya, tindakan medis yang harus dilakukan. Nah, Rasul Paulus sebenarnya Pak Brahmana itu sudah memberikan arahan kepada kita, gitu ya, dan melalui muridnya yang namanya Timotius, gitu ya. Di dalam 2 Timotius itu dikatakannya adalah latihlah dirimu beribadah, gitu ya. Itu dalam 1 Timotius 4 ayat 7b, latihlah dirimu beribadah tanpa sebuah latihan.
tidak akan terjadi apa-apa. Saya ulangi lagi, tanpa ada sebuah latihan, tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau dikatakan Yesus bilang kamu adalah murid, murid itu sebenarnya orang-orang yang terlatih atau dilatih. Jadi teori-teori gitu ya, kita katakan teori-teori pemahaman yang dilatih dan ada pemandunya. Latihlah dirimu beribadah. Nah, seperti saya katakan misalnya begini. Seseorang tidak akan memiliki otot yang bagus terbentuk kalau tidak melalui sebuah latihan. Gitu ya. Nah, saya berikan contoh, saya usianya saat ini mencapai 60, selalu di kamar saya sebagai seorang dokter ada barbel 1 kilo, 3 kilo, ya, dan 5 kilo. Nah, sebelum saya tidur, itu barbel akan saya ya taruh ke tangan saya, supaya dada saya itu ototnya bagus, pernapasannya dan lain-lain, dan tetap sehat. Dan puji Tuhan, saya memang sering ke dokter, ya, gitu, ke rumah sakit gitu, tetapi karena saya dokter, tapi saya belum pernah terkapar di rumah sakit sebagai penderita sakit, kecuali waktu itu terjadi kecelakaan gitu ya. Sewaktu anak saya ke Jerman, saya jatuh patah tangan, lalu harus dioperasi. Setelah dioperasi selesai, artinya sebagai seorang dokter saya nggak pernah sakit sampai dirawat. Kalau sakit kecil saya bisa atasi sendirilah, tapi untuk sakit-sakit berat belum, karena saya bilang masa anak Tuhan, hamba Tuhan seperti saya harus sakit, apalagi saya seorang dokter. Nah, melalui sebuah latihan-latihan tadi, tapi itu tidak bisa terbentuk begitu saja secara tubuh tanpa saya melatih, ya, secara fisik. Terus saya juga harus memberikan makanan asupan yang baik dalam diri saya. Saya tidak memakan daging, gitu ya. Saya tidak memakan lemak, jadi saya tidak makan daging, makan ikan, ya, makan sayur-sayuran, dan tubuh saya fit, teratur, istirahat yang cukup. Artinya, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, saya harus melatih. Begitu juga karakter. Karakter tidak terbentuk kalau kita tidak melalui latihan. Ada orang mengatakan gini, Pak, apakah Roh Kudus bisa membentuk manusia memiliki karakter buah roh? Nggak bisa. Tanpa manusia itu sendiri ikut terlibat di dalamnya. Saya ulangi lagi, gitu ya. Kalau saudara sudah pernah sering dengar lah Pak Surbakti juga di YouTube-nya saya baca juga tentang hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, saudara tahu itu adalah melalui alam pikiran. Jadi cara kita berpikir, cara kita bertindak itu melalui sebuah latihan-latihan. Aduh lupa gitu ya, makin lama makin ingat. Sehingga kita tahu gitu membedakan mana yang baik dan jahat. Ya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau ini dilakukan saya rasa karakternya akan berubah gitu. Ya, akan berubah gitu. Karena melalui sebuah latihan, kerja keras. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 17 tadi, bahwa seorang anak ahli waris melalui proses gitu ya, penderitaan. Nah, penderitaan ini artinya melewati cobaan dia tetap hidup dalam kebenaran gitu ya. Nah, itu yang mau saya katakan. Nah, kalau ditanya, Pak, apakah dia tetap menerima ahli waris nanti? Tetap menerima ahli waris. Gitu ya. Karena nanti keputusannya Tuhan sendirilah. Ya, saya mungkin sekilas saja mengatakan ada seseorang itu harus menerima ahli waris tapi kesulitan di dunia. Artinya gini, Pak. Mana kita mau hidup susah di dunia lalu masuk surga, atau hidup penuh sukacita dan damai sejahtera di dunia dan juga masuk surga? Ya, di dunia tidak menjadi seorang pembawa jiwa, penuai jiwa-jiwa, atau tidak menginjil, tidak menjadi teladan, tapi masuk surga, gitu, atau ya menjadi teladan bagi orang lain dan masuk surga. Ya silakan, karena nanti orang bilang, Pak, buktinya yang di sebelah kanan Tuhan Yesus disalibkan saat itu juga Yesus bilang saat ini bersama-sama di Taman Firdaus. Itu kan udah sebuah janji, padahal dia kan nggak sempat buat apa-apa. Ya kalau mau begitu ya silakan kalau ada kesempatannya, karena itu haknya, ya, hak prerogatif dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi yang saya mau tetap di sini, saudara dan saya harus layak menjadi ahli waris dengan menghasilkan buah-buah selama kita hidup di dunia. Saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Dr. Saud. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan di chat boleh, atau langsung bicara, buka mic. Silakan. Salam, Bu. Ya, shalom Pak Liman Handoko dari Surabaya. Silakan Pak Liman. Salam, Pak Dr. Saud. Oke. Suaranya itu Pak. Saya belum. Agak berisik suaranya, putus-putus suaranya Pak Liman. Musiknya lagi. Suara saya dengar, Bu? Dengar? Bukan itu, mungkin masalahnya headset Bapak atau konek ke headset kali, Pak. Oh iya. Bapak cabut. Sudah bisa suaranya. Coba lah, Pak.
Bisa, cuman agak bunyi-bunyi aja. Putus saja ya. Silakan Pak Liman. Silakan Pak, masih jelas. Judul daripada khotbah Pak Saur bahwa siapakah yang layak untuk masuk ke surga, itu istilahnya Pak ya. Betul ya Pak Saur ya. Siapakah yang layak untuk masuk ke surga, itu kan judul. Ya, kalau setelah hidup di dunia. Kalau setelah hidup di dunia, Pak. Siapa yang layak untuk menjadi ahli waris, untuk menjadi Pak Saur membeberkan beberapa hal yang layak seperti ini macam-macam gitu Pak, sehingga kita layak disebut ahli waris kerajaan surga. Kita juga melihat Pak bahwa kalau pertanyaan itu siapakah yang layak di kerajaan surga, sebetulnya kita semua tidak layak Pak. Semua kita tidak layak untuk mendapatkan ahli waris kerajaan surga. Kalau bukan yang menebus kita Pak. Itu pertanyaan saya, bahwa menyebutkan bahwa kita menjadi ahli waris itu bukan amat agung dijalankan, ahli waris itu dijalankan sehingga kita mendapatkan ahli waris. Itu Pak Saud. Menurut saya kan ada perbedaan pendapat sedikit, nanti bisa dijelaskan Pak Saud. Menurut kita sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan waris itu kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan lipat kepada saya. Dan kita percaya itu hanya iman yang mewariskan ahli waris itu kepada saya, bahwa itu hanya untuk ahli waris secara bukan secara jasmani. Secara rohani kita ahli wariskan itu betul-betul ada satu kerajaan surga, itu ahli waris. Bukan kerajaan surga, enggak. Kita cukup katanya Pak Saud, kita menjadi orang yang sehat katanya Pak. Bukan berarti itu menurut saya gitu Pak Saud. Nanti ada penjelasan Pak Paud. Kita pun terima Yesus Kristus sebagai ahli waris kerajaan surga. Kita hidup di dunia masih bisa sedih, Pak. Bisa melarat, bisa tidak punya uang sama sekali. Bukan berarti semuanya harus cukup, enggak. Ada banyak kekurangan. Jadi kita tuh hanya perbuatan-perbuatan baik itu tidak ada satu andil sama sekali untuk membawa kita pada satu untuk menuju surga, tidak sama sekali, sehingga hanya iman yang menyelamatkan kita masuk surga, dan bukti daripada iman itu pasti perbuatan baik. Jadi bukan berarti iman plus. Tadi yang saya tangkap dari Dr. Saud mungkin iman percaya pada Tuhan Yesus plus kalau syaratnya ini terpenuhi baru mendapatkan waris. Menurut saya hanya iman yang kita menjadi ahli waris, Pak, bukan hal lain. Hal lain itu ada buktinya kita menjadi anak Allah. Itu ada perbedaan sedikit. Apa perbedaan saya Pak bisa jelaskan Pak Saud supaya kita menjadi sinkron di sana gitu Pak. Terima kasih Dr. Saud. Pak Lemah Handoko, ada pertanyaan nggak Pak? Ada penjelasan untuk pertanyaan saja. Pertanyaan saya bahwa kita tidak layak dengan ahli waris Pak. Kita tidak layak dengan kalau kita layak dengan ahli waris karena jadi Bapak bikin satu pernyataan nggak layak gitu Pak ya? Ya, okay. Kalau Pak Saud ada syaratnya, kita jadi ahli waris syaratnya amat agung, kita harus juga ahli waris untuk sehat, untuk cukup, itu macam-macam. Berarti ada syarat-syaratnya, kita menjadi karakter yang baik, macam-macam, sehingga ada plus-plusnya tuh Pak. Kalau tidak, titik hanya iman. Dan iman harus dibuat. Itu ada satu perbedaan. Oke Pak, udah nangkap Pak Saud. Silakan Pak Saud, silakan. Ya, sebagai manusia yang berdosa, setiap orang dari kita akan mengatakan tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Itu saja sudah benar, Pak. Tapi karena kasih karunia yang Tuhan yang begitu besar, kita yang tidak layak ini dilayakkannya. Itulah namanya kasih karunia. Dilayakkannya, ditebus, bukan karena kebaikan kita, maka karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian. Nah, jika kita mempercayainya, itu iman, mempercayainya dan bertindak untuk mengakuinya, maka kita diselamatkan. Nah, ketika kita sudah menerima Yesus, kita sudah dilayakkan, karena di dalam Kristus memang seperti itu. Saya baca dulu contohnya, Pak. Ya, dalam tolong dicatat Efesus 1 gitu ya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, itu. Jadi ada tujuannya. Jadi orang yang menerima kasih karunia tersebut,
Orang-orang yang tidak layak tersebut ketika sudah menerima kasih karunia menjadi anak-anak Allah, dia harus menyadari bahwa kita yang tidak layak tadi dan sudah menerima Yesus harus hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu bukan syarat sebenarnya. Itu adalah respon yang positif gitu ya dari setiap orang yang menerima Yesus Kristus, ya, menerima Yesus. Jadi ada respon, ada tanggapan. Kalau orang bilang begini, orang yang jatuh cinta kalau tidak diresponi maka cintanya itu tidak akan nyambung. Ya, sebesar apapun korban cintanya, pernyataan cintanya, tapi ketika pernyataan cinta diungkapkan oleh Tuhan dan kita menerimanya, maka kita dan Tuhan saling mencintai, gitu ya, saling mengasihi. Nah, karena kita mengasihi dia, gitu ya, bukan karena perintahnya, gitu ya. Hendaklah kamu mengasihi aku dengan segenap hati, bukan itu menjadi syarat, tapi karena cinta, kira-kira gitu ya, tanpa syarat. Aku mengasihimu Tuhan, karena kasihmu yang sudah begitu besar. Nah, sebagai anak Tuhan, tentu saja, gitu ya, kalau kita kembali ke ayat 3 dari Efesus itu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, selama kita ada di dunia ini. Untuk apa? Karena kan Yesus bilang begini, Pak Leman, ya. Setiap orang terima Yesus ya, dia bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, Yohanes 8:12, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia punya terang hidup. Gitu, ya. Jadi ada suatu perubahan. Lalu Yesus malah menekankan lebih baik lagi, apakah Anda percaya pada Yesus, orang Kristen? Kalau kita bilang, iya. Yesus bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada timbal balik, itu bukan syarat. Nah, yang saya katakan tadi itu bentuk warisan itu bukan syarat, Pak. Ya, itu adalah bentuk warisan. Dan ya, untuk menunjukkan kelayakan tadi itu bukan untuk menunjukkan bahwa semua itu harus saudara miliki, tapi saudara harus tahu inilah bentuk-bentuk warisan yang boleh saudara ambil. Yaitu Anda sebagai anak Tuhan punya kelayakan untuk menerima warisan janji Tuhan ini. Nah, sejauh mana Anda mau mengambilnya? Mau sedikit saja, ya dapat sedikit. Gitu ya. Kalau mau banyak, misalnya lakukan amanat agung. Kalau mau lebih banyak lagi, ya, baik dan setia dalam perkara kecil. Ya, atau mau lebih lagi dipakai Tuhan, menerima janji-janjinya untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mari tingkatkan kualitas kita. Nah, itu artinya gitu, Pak. Tapi kalau ditanya, Pak, saya merasa nggak layak, Pak, saya mau begini saja, ya apa boleh buat, gitu kan? Memang Anda yang menolak kasih karunia itu. Tapi kalau saya, umumnya Bapak Ibu, gitu. Ini saya ulangi lagi sedikit. Bapak Ibu pernah menerima surat warisan, ya? Saya belum pernah, tapi saya tahu surat warisan. Ingat Bapak Ibu, setiap orang seorang anak, gitu ya, setiap seorang anak ketika mendapat surat warisan dari bapaknya, itu bapaknya, sekalipun itu 100 halaman dan banyak detail-detailnya, dia akan baca, Pak. Karena ini berhubungan dengan warisan, betul kan? Dia akan semangat. Jangan-jangan di sini ada juga mengenai sepeda motor. Oh, ada juga begini, ada. Anda akan baca karena ini warisan, nggak capek. Nah, apakah warisan itu, supaya kita tahu Bapak Ibu, ya warisan itu adalah, surat warisan itu, wasiat itu adalah kitab suci. Jadi setebal apapun ini, kalau kita tahu ini berisi warisan yang akan bisa kita raih, kita akan baca. Pak, banyak banget Pak, 66. Ya, tapi harus saya baca karena ini berisi warisan, ya kan, dari Tuhan untuk saya. Nah, sekarang kalau kita, Pak, saya nggak mau baca, Pak, saya ya apa boleh buat. Jadi Anda bahkan yang seharusnya kita miliki karena itu warisan dari orang tua kita enggak. Jadi tanya nanti orang, lalu bilang ini, Pak Leman, loh kok tanah yang di sana itu gitu diambil adiknya, emang kenapa? Loh Bapak nggak baca, kan halaman 25 itu menyatakan bahwa tanah itu punya Bapak. Ah masa sih? Lalu Bapak kita lihat begitu. Iya kok saya lupa gitu. Nah, lebih bagus bacalah secara detail, ambillah yang mau saudara ambil. Ya, yang nggak mau diambil ya apa boleh buat, kan Tuhan juga nggak marah. Jadi kalau nggak mau diambil, saya nanti yang mengambilnya, Pak, nggak apa-apa lah. Ya. Karena saya banyak mengambil warisan-warisan orang lain yang nggak mau, karena Tuhan kan bilang begitu. Sebagai contoh misalnya begini,
ada yang dikasih 1, betul kan? Dia nggak mau kembangkan, dia umpetin. Lalu dia bilang ambil aja dari situ, kasih aja kepada yang 10. Wow, keren gitu ya. Jadi makin banyak, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi jangan nanti iri ya. Terima nasib aja gini. Artinya kok si A itu hidupnya jauh lebih baik, jauh begini ya karena dia mau ngambil semua warisan. Bila perlu warisan Anda diambil gitu kan? Karena Anda nggak tahu haknya. Tapi ketika tahu langsung bilang ini, Pak Dokter, maaf Pak ya. Kenapa? Itu rumah yang di sana Pak ternyata dari Tuhan yang dicatat punya saya. Oh, saya juga nggak tahu karena ya Tuhan bilang ini itu sebenarnya punya Pak Leman, cuman Pak Leman belum tahu. Nak, daripada diambil orang ambil aja dulu. Tapi nanti kalau dia tahu kasih ya. Nah, lalu Bapak tunjukkan, Pak Dokter ini suratnya. Oh ya, ini memang punya Bapak. Kok Bapak nggak ngasih tahu? Mana saya ngasih tahu kan tuh, Bapak bacalah sendiri warisannya Pak, gitu kan? Saya kan nggak baca hak warisan orang lain, gitu. Saya baca warisan saya. Nah, itu contoh saja, ya. Jadi kita semuanya layak menerima warisan tersebut. Hanya masalahnya kita tahu nggak warisan itu apa-apa saja. Nah, ketika kita ambil, wow keren, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya Pak, kenapa ada orang doa-doa profetik begitu? Karena dia tahu warisannya, gitu kan? Dalam nama Tuhan Yesus kami rebut, gitu. Ya, oh tahu warisannya toh, kira-kira begitu kan? Kira-kira seperti itu Pak. Tuhan Yesus berkati. Wow, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya. Memberkati. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, siapa yang bicara? Ya, saya bicara. Ya. Silakan. Ya, saya dulu. Ini nggak ada yang mau bertanya ya? ada Rostin Idawati dulu. Oh, iya. Silakan, Ibu. Yang ini saya tanya yang layak menjadi ahli waris ya kan anak-anak Tuhan. Tapi saya mau nanyakan salah satunya aja yang gampang ini, anak yang melakukan amanat agung. Kalau yang melakukan amanat agung ini kan termasuk sampai kemana-mana ya Pak ya, ke pelosok-pelosok. Ini kan pilihan mestinya. Ya seperti Paulus, itu kan semuanya itu kan pilihan ya, tidak sembarangan manusia yang dipilih sebagai amanat agung ini. Ya cuma itu aja. Kesatu. Terus yang kesatu ya tuh pertanyaannya, apakah ini maksudnya anak-anak yang dipilih Tuhan? Ini pilihan Tuhan, biasanya itu pilihan Tuhan ya, bukan kalau kita ini kan tidak mungkin ya kan kok di pelosok ke desa-desa sampai itu kan terjadi satu pembunuhan apa segala macam ya kan. Ini betul-betul orang yang pilihan Tuhan gitu. Terus yang kedua tentang bentuk warisan yang ada di dunia, tentang kesehatan kita kalau punya karakter Kristus, kecukupan dalam hidup, kita harus ada kesehatan ya kan. Yang dimaksud dengan kesehatan itu memang dokter tidak butuh biaya karena dibiayai oleh pemerintah ya kan. Tapi kalau yang tidak dibiayai pemerintah, lah itu kalau tidak dari orang sakit dari mana Pak itu? Itu aja. Kalau nggak ada orang sakit, terus dari mana itu ya? Udah yang nomor 1 sama 2 itu aja, sudah cukup. Baik, langsung aja Dokter Saud, silakan. Terima kasih Ibu Rustin. Ya. Amanat agung itu Bu nggak perlu ke pelosok-pelosok daerah, ya nggak perlu, kecuali Anda disuruh ke pelosok daerah, gitu ya. Jadi artinya gini, bagaimana cara kita melakukan amanat agung? Proses pertama sekali adalah amanat agung yang akan kita sampaikan kabar baik itu harus berdampak dulu dalam diri kita. Nah, bagaimana buktinya kalau kabar baik itu berdampak kepada kita, Yesus? Ya kita berubah menjadi terang. Kan kira-kira gitu ya Bu ya. Menjadi terang gitu. Jadi orang lain, oh berubah, kok Ibu Rustin ini lain sekarang gitu ya. Nah, itu udah melakukan amanat agung Bu, istilahnya gitu. Bu Rustin kok beda? Ini ya, Ibu tinggal bilang ya karena Yesus gitu. Kok bisa Bu karena Yesus? Nah, sini saya ceritakan. Nah, gitu. Sebenarnya jiwa-jiwa itu banyaknya nggak sampai di gunung-gunung di pelosok-pelosok sana, jiwa-jiwa banyak di sekitar kita, gitu ya. Di sekitar lingkungan kita. Jadi itu istilahnya amanat agung itu dapat kita lakukan secara umum ketika kita menjadi terang, berubah.
Nah, jadi kita ceritakan kepada orang lain. Orang lain merasa aneh, kok Ibu Rustin nggak seperti biasanya, beda loh sekarang. Kan gitu ya. Itu udah amanat agung gitu. Biasanya begini, kok sekarang begini, kenapa Bu? Nah, kira-kira begitu ya Bu ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Nah, nanti lebih meningkat lagi ketika kualitas kita atau tadi setia kita kepada yang dan baik yang kecil-kecil tadi, nah nanti bisa dikasih Tuhan yang lebih besar lagi. Kira-kira begitu. Nah, mereka yang dipakai udah sampai ke pelosok-pelosok bahkan sampai mati, ya itu urusan mereka, panggilannya kepada Tuhan. Tapi panggilan kita itu sebenarnya amanat agung, mulailah dengan di sekitarmu ya, yang bisa engkau jangkau. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah kesehatan. Ya, karena memang kesehatan itu adalah janji Tuhan. Nah, saya katakan tadi, Pak Dokter, kalau orang semuanya sehat, nggak mungkinlah semuanya sehat, karena juga nggak mungkin kan semua orang terima Yesus, kan kira-kira begitu. Nah, ya kan gitu Ibu ya. Biarlah yang belum terima Yesus lah yang sakit-sakit itu ya. Jadi kita dokter-dokter ini bisa dapat tambahan ya, atau yang Ibu bilang dokter yang tidak dapat dari pemerintah ya dia dapat itu gitu kan. Nah, kalau ketemu dengan anak-anak Tuhan kayak kami ini, langsung bisa sambil menyentuh mereka, ya mendoakan walaupun tidak diminta. Tetapi dengan tutur kata kami bisa memberitakan kabar baik. Kok dokter ini beda ya? Nah, kan gitu kan? Jadi harus ada perbedaan gitu. Nah, itu gunanya sebagai garam dan terang. Jadi Ibu nggak usah khawatir, Bu. Selalu saja ada orang sakit, karena selalu aja ada dokter, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, selain kesehatan itu banyak aneka ragamnya, Bu, ya. Jadi ada kesehatan, ya, orang sakit kan bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya, gitu ya. Tapi ada juga yang sakit dompetnya, kan kira-kira begitu ya. Pak, ini sakit Pak dompetnya, kenapa? Udah saya tumpangin tangan, dompetnya masih juga sakit, nggak sembuh-sembuh. Ya memang nggak bisa Pak tumpang tangan ke dompet, gitu ya. Harus berupaya. Nah, itu istilahnya tentang kesehatan itu luas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ibu Rustin, terima kasih karena Ibu berharap tetap aja ada orang sakit, ya. Kami dan teman sejawat tentu tetap hidup. Percayalah Bu, ya selalu dibutuhkan dokter. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Baik, terima kasih dokter. Saya Bu Mulyono Bu. Ya, silakan. Puji Tuhan, masih ada yang doain Dok. Agar banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan biar sakit Dok. Ya, langsung aja Dok. Pertanyaan saya Dok. Silakan Pak Mul. Kalau kita sebagai orang yang sudah percaya ya Dok ya, kita bicara orang yang sudah percaya. Apa ini bicaranya masalahnya udah ke surga nih Dok. Surga dunia nih. Kalau orang yang sudah percaya, tetapi dia tidak penuh dengan Roh Kudus, dalam arti berbahasa roh, apa itu berpengaruh Dok? Karena tadi dokter katakan punya karunia roh ya. Artinya salah satunya itu bisa berbahasa roh ya. Kita udah tahu. Tetapi kalau ada doktrin yang mengatakan tidak bisa berbahasa roh, tidak bisa masuk surga. Itu gimana Dok pandangannya Dok? Terima kasih Dok. Selamat malam, Tuhan berkati Dok. Terima kasih Pak. Saya baru dengar nih kalau nggak bisa bahasa roh nggak masuk surga. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dia bertobat pasti masuk surga Pak. Ya, tuh. Nah. Mengenai percaya tetapi dia tidak dikaruniakan bahasa roh, itu biasa-biasa saja Pak ya, karena karunia roh itu beraneka ragam. Jika roh memberikan bahasa roh ya Anda berbahasa roh, tapi bahasa roh juga kan bukan dilakukan setiap hari, karena bahasa roh yang menarik itu ketika hari Pentakosta kan bahasa-bahasa mereka dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitar itu. Ada bahasa Arab dan lain-lain semuanya ya. Kok mereka bingung gitu. Kok ini para murid-murid ini yang hadir di sini kok bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa mereka, padahal
Mereka itu kan orang Yahudi, ceritanya kira-kira begitu, atau orang Galilea. Nah, jadi bahasa roh itu ya tidak menentukan saudara dan saya masuk surga atau tidak. Ya, itu hanya karunia, Pak. Ya. Nah, kalau saudara yang diberikan karunia bahasa roh, mintalah pendampingnya, yaitu menafsirkan bahasa itu supaya bisa membangun. Nah, sebagai ini tambahan kepada Pak Mul, karena ini berkaitan dengan ahli waris, jika seseorang benar-benar berbahasa roh, saya ulangi ya, jika benar berbahasa roh, itu ada dalam 1 Korintus 14, maka bahasa roh itu akan membangun dirinya, ya, untuk dirinya. Jadi kalau ada orang berbahasa roh, dirinya tidak terbangun, bahkan bisa kata-kata kotor, sikap itu udah coba di-recheck lagi, karena bahasa roh itu membangun dirinya, gitu ya. Jadi ini penting, ya, nanti mungkin di pelajaran tentang karunia-karunia, tapi perlu saya jelaskan. Jadi kalau dia berbahasa roh, makin lama hidupnya makin baik dan berkenan, wow, gitu ya. Tentu karunia-karunia yang lain akan dia miliki, gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Mul, ya. Iya, maaf saya sambung dulu dok. Silakan. Sebelum selesai. Ya, karena doktrin ini kan begitu kuat dok, buat saya pribadi ya. Bukan saya nggak mau mencari bahasa roh dan saya nggak jidat-jidatin jidat saya ke tembok atau ke lantai untuk supaya Tuhan bisa minta bahasa roh ya dok. Itu saya minta gitu. Cuma masalahnya kalau saya lihat kan juga ini buat pencerahan aja sih sebetulnya dok, buat saya juga. Karena itu sangat buat saya malah menakutkan sekali. Kalau dulu awal saya masih gitu. Ini cuma karena dokter sudah katakan untuk kesekian kali dari orang yang saya tanya, ya puji Tuhan, terima kasih. Tapi untuk lebih tegasnya lagi, apa itu emang tidak pengaruh dok? Menurut Alkitab dok, di mana ayatnya dok? Terima kasih dok. Maksudnya tidak pengaruh masuk surganya gitu ya Pak ya? Iya, karena kan emang kalau kita baca kan emang dari kita perubahan itu kan dari manusia secara jasmani ke roh untuk ke surga kan, itu yang tadi saya katakan itu kan emang secara roh. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa bahasa roh gitu loh? Ya. Nah itu dok. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Oke, jadi pertama sekali saya katakan kan bahasa roh itu salah satu dari karunia roh. Itu aja dulu Pak. Ya, itu salah satu dari karunia roh, tentu sudah tahu paham. Jadi apakah dengan bahasa roh saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga? Nggak ada ayat itu. Yang ada ayatnya yang sederhana saja. Ya, bacalah Yohanes 14 gitu ya. Baik dari ayat 1 sampai 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Kan kira-kira begitu. Jadi mengenai keselamatan itu adalah di dalam Yesus. Gitu ya. Baru setelah kita menerima Yesus, tentu ada perubahan hidup karena menerima kebaikan tadi. Gitu ya. Apakah kalau saya tidak mengalami perubahan hidup, Pak, saya masuk surga? Nah, itu urusan nanti ke Tuhan saja. Tapi yang saya tahu, misalnya, kalau Tuhan Yesus bilang, ada meterainya bahwa aku mengenal orang yang aku kenal. Ya, gitu loh. Jadi, orang yang dikenal oleh Yesus itu, dia akan meninggalkan kejahatan. Jadi, kita harus ciri khas di situ. Nah, saya sih menyarankan ke Pak Mulyono, berdoanya jangan minta bahasa roh, Pak. Ya, minta bahasa kasih aja. Ya, bahasa kasih itu tercatat di dalam 1 Korintus 13 Pak. Ya, dari mulai ayat 1 sampai 7 itu bahasa kasih. Ya, itu sangat penting. Sekalipun aku tanpa kasih, itu saya. Sekalipun aku tanpa kasih. Kasih itu apa Pak? Kasih itu sabar. Kira-kira gitu kan. Nah, jadi bahasa ini kalau sudah dikuasai itu, maaf kata saya katakan, saya nggak berani bilang itu melampaui karunia bahasa roh karena namanya juga karunia ya. Tapi kalau bahasa kasih ini kita kejar, itu berarti persekutuan kita dengan Roh Kudus semakin dipererat ya, semakin dalam gitu. Jadi peran Roh Kudus yang menolong kita dan memimpin kita kepada kebenaran terrealisasi daripada ngejar bahasa roh.
Saya nggak pernah mengejar bahasa roh, tapi bahasa roh itu dikaruniakan sendiri. Kira-kira seperti itu. Tidak diajarkan, ya terserah roh lah memberinya. Kira-kira seperti itu ya Pak Mulyono ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak, terima kasih Pak untuk pencerahannya. Tuhan Yesus berkati juga Pak. Nanya Pak Saud. Mau nanya. Silakan Bu Cindy. Gini, kalau ada orang yang orangnya ke gereja masih rajin sampai saat ini juga, tapi orangnya masih melakukan kejahatan gitu. Tapi tetap ke gereja, hutang nggak bayar. Hutang nggak bayar gitu. Dia bilang dia nggak mau bayar. Jadi apa dia pikir, yang penting ke gereja aja, nanti juga Tuhan ampuni, nanti mati juga dia diampuni, diterima di surga. Apa pikirannya begitu, gitu, greget gitu. Soalnya dia bilang dia nggak akan mau bayar. Jadi saya mesti gimana, mesti ngomong sama si pendetanya gitu, laporin ini orang nih pinjam duit ke saya. Dia bilang dia nggak mau bayar, apa saya yang mesti datengin ke rumahnya. Karena dia bilang dia nggak mau bayar gitu, tapi tetap ke gereja gitu. Sebel kan? Gimana itu orang itu patut nggak diterima sama Tuhan di surga kalau dia mati? Nanti Tuhan yang menyelesaikan itu, Bu, bukan saya. Tetapi saya sih ngomong langsung ke Ibu Cindy, boleh ya Bu Cindy ya? Apa yang harus saya lakukan kepada orang itu? Nah, kalau Ibu Cindy mau mendengar saran saya, gitu ya? Udah, anggap aja udah beres, selesai. Sudah, gitu ya? Gitu. Artinya tanpa lagi minta ditagih, ya udah saya panggil dia, saudaraku, hutangmu ya saya anggap udah lunas ya, seperti Yesus juga sudah melunasi segala dosa kesalahan saya. Nah itu kalau Ibu bisa lakukan nerima saran ini, Ibu makin diberkati, Ibu makin kenal saya jadinya Ibu Cindy ya. Enak aja, nggak sedikit Bapak. Ya kan itu saran. Nah, itu saran. Terus yang kedua Pak, bagaimana saran keduanya? Saran yang kedua adalah tetap merangkul dia dengan kasih. Ketika dia tidak bisa memberi, Ibu tetap memberikan pengertian, pemahaman. Ya sudah, nanti kalau nanti sudah punya silakan bayar ya. Lalu masukkan nama dia jadi doa pokok Ibu. Paling tidak sehari 3 kali kayak makan obat gitu. Ya, supaya Roh Kudus menjamahnya. Kira-kira gitu Bu Cindy. Daripada pusing gitu ya. Saya nggak mau pakai ayat di sini Bu, karena kalau ditanya misalnya saya cerita pengalaman sedikit boleh ya, gitu ya. Boleh Pak ya, gitu ya. Jadi ada orang yang istilahnya awalnya ketika meminjam ke saya ya dengan air mata, biasa ya. Orang kalau meminjam itu kan pasti ada ceritanya. Saya anggap ceritanya tulus sih pada saat itu. Nggak saya bilang pura-pura. Orang yang menderita selalu tulus, gitu kan? Nah, lalu saya berikan. Nah, ketika saya berikan, dia lupa. Nah, saya nggak mau nanya, Bu, gitu ya. Tapi kalau dia ketemu sama saya misalnya di suatu tempat, dia bilang, maaf ya Pak Dokter, saya belum bisa bayar. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa bayar, bayar aja, ya, gitu ya. Kalau memang mau bayar, kalau nggak mau bayar juga nggak apa-apa, gitu ya, gitu. Karena apa? Saya bilang gini. Masa sih gara-gara dia minjam ini saya kayak debt collector, padahal kan saya hamba Tuhan, capek deh saya dibuat begitu. Pantas Tuhan ajarkan kalau kamu meminjamkan kepada seseorang, kamu nggak perlu minta untuk dibayar lah, gitu ya, biar kepala nggak pusing. Makanya dia bilang, oh pantas aja dokter ini tetap awet muda gitu, karena dia serahkan aja ke Tuhan, gitu kan? Karena Tuhan yang paling tahu hidupnya dia. Alasannya kenapa Bu? Saya nggak minta supaya Tuhan hukum dia, tapi yang jelas, gitu ya. Iblis akan menuntut orang tersebut. Tuhan sih nggak menuntut, ya. Iblis akan menuntut bahwa kamu susah nanti ke depan kalau itu belum diselesaikan. Nah, setelah kurang lebih 5 tahun kemudian dia nggak ada berita, ketemu sama saya, dia datang minta maaf. Memang dia benar tidak bisa. Lalu saya bilang, nggak, saya udah nggak mikirkan lagi, Pak. Saya udah lupa gitu, ya. Karena saya nggak mau gara-gara itu menjadi topik khusus dalam hidup saya. Topik saya kan masih banyak. Ngapain sih itu dimasukkan? Gara-gara itu kan saya juga nggak jadi miskin, Bu. Ya, Ibu Cindy kan gara-gara pemberian itu. Kecuali kalau Ibu memberi waktu itu meminjam juga dari orang lain. Itu beda loh, Bu.
Karena kan Tuhan bilang gini, kalau kamu memberi harus dengan apa yang ada padamu, sekalipun meminjam jangan nggak ada padamu, karena kalau nggak ada padamu, engkau pinjam orang lain, nanti dia nggak bisa bayar, engkau ditagih orang lain, jadi ribut deh di situ, gitu ya. Kira-kira begitu Bu Cindy. Tapi kalau saya melihat Ibu Cindy kan, Itu gimana sih direlain-relain? Kalau sedikit sih ya gede, lumayan banyak tahu. Gini Bu, mengenai kecil atau gede itu sebenarnya tergantung pandangan kita, bukan tergantung dolarnya, bukan tergantung nominalnya Bu. Tergantung cara kita merespon. Misalnya gini, bagi orang gitu ya, jumlah segitu besar, bagi orang lain tidak, bukan karena dia kaya. Karena dia merasa bahwa waktu dia membantu hatinya penuh dengan sukacita, tapi orang diharapkan sih orang ini bayar, tapi ketika nggak bayar kenapa saya jadi terganggu? Itu berarti kan saya jadi terkait dengan masalah yang dia buat dan saya bantu. Nah, ketika saya membantu dia jadi malah mengganggu saya, kan jadi salah, Bu. Daripada terganggu, biarlah damai sejahtera, Ibu lepaskan aja berkat dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati orang tersebut. Kalau dia punya uang, ya dia bayar. Kalau dia sudah nggak punya uang, nggak usah dibayar. Kalau dia punya uang, dia nggak mau bayar, juga tidak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah saya dilimpahi berlimpah-limpah, gitu ya, melebihi apa yang saya berikan. Oh, damai sejahtera, Bu. Saya yakin Ibu akan makin awet muda. Ya, suatu saat nanti pas kali datang ke Jakarta kita ketemu lagi ya. Kalau Bu enggak. Bu Cindy, silakan. Tapi ada nggak sih ayatnya kalau orang yang meninggal sebelum bayar hutangnya nggak diterima di surga gitu, ada nggak sih? Ada nggak? Tidak boleh membuat ayat sendiri Bu, nanti Tuhan marah. Pak Dokter, boleh tambahin nggak untuk Bu Cindy? Maaf, izin. Oh, silakan Pak. Ini pengalaman saya juga Bu Cindy. Emang nggak besar. Pendapat saya di UMP, bukan UMR, UMP. Jadi UMP Jakarta, di bawah UMP. Saya nge-grab, dan saya juga main cetakan juga. Jadi saat kebetulan waktu itu saya punya istri, mau lahiran, uang saya dipinjam. Saya udah katakan, besok ya, balikin. Itu sekali pinjam 3 orang. Tapi apa sih yang saya lakukan Bu Cindy? Maaf kalau ini menjadi kesombongan atau apa ya, tapi ini kesaksian saya. Saat saya lepaskan yang tadi katakan Pak Dokter, lepaskan pengampunan, lepaskan kasih itu, puji Tuhan Bu Cindy, saya banyak ditolong orang. Banyak banget, bahkan kalau saya katakan itu lebih dari yang saya kasihkan ke mereka. Amin, saya aminkan tuh Bu Cindy. Itu. Jadi maaf ya Bu Cindy, betul yang kata Pak Dokter katakan, bukan soal nilai dolarnya, bukan. Emang kalau dilihat secara manusia itu ngeliat dolar. Tetapi kalau kita secara iman kita lepaskan, alam roh kita hasil pengampunan, wow, luar biasa Bu Cindy. Nggak usah takut, Bu Cindy akan kalau orang Jakarta bilang kelabakan untuk nanggepin berkat-berkat Tuhan. Wow. Itu aja Bu Cindy. Terima kasih Tuhan berkati. Dan kalau emang orang itu Bu Cindy nggak mau nagih, ya kasih aja ke saya. Ntar saya datengin, saya tanya. Tenang aja Bu Cindy. Pak Dokter tenang. Kita akan ada PK tersendiri Pak Dokter. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya Pak Dokter, ini sebenarnya kita udah 8.37. Kalau tambah sampai jam 9 bisa nggak Dokter waktunya ya? Oh silakan Pak, silakan. Oke ya, jadi kita jam 9 tepat kita sudah live ya. Nah, jadi sebelum yang lain bertanya, saya melanjutkan pertanyaan tadi Pak. Ya. Dan tadi Bapak katakan kenapa orang itu tidak memiliki karakter Kristus. Tadi kalau saya nggak salah mendengar Bapak punya paparan salah asuh ya, salah asuh. Nah, tapi yang saya bisa lihat bukan dia merasa sudah seorang pengasuh, Pak. Nah, ini yang dia merasa dia sudah seorang pengasuh. Nah, bahkan orang yang dia pimpin, dibina sesuai dengan karakter dia, Pak, bukan karakter Kristus. Nah, itu yang saya lihat. Bahkan kita lihat ya kehidupannya, waduh, ini bukan karakter Kristus karena saya tahu karakter Kristus itu yaitu orang belajar menerima kurang orang, belajar rendah hati, ya kan itu seperti
Itu kata Yesus kan, belajarlah karena aku lemah rendah hati. Dan itu nggak terlihat, Pak. Tapi merasa dia sudah punya kapling surga, yang lain belum punya kapling, Pak. Nah, bagaimana menyadarkan orang seperti itu dari pola yang tadi kita bahas salah. Nah, caranya dia sebenarnya salah dalam hal pengertian ini. Jadi dokter bisa berikan tindakan sedikit sehingga dia merasa, waduh, rupanya salah selama ini. Gitu dokter. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Ya, yang pertama sekali yang jelas tentu membutuhkan sebuah keteladanan yang konsisten. Itu ya, artinya kalau kita dekat sama orangnya, apalagi kalau adalah dalam satu forum, kita memberikan contoh yang berbeda, yang seharusnya itu bagaimana, gitu ya, dan dia melihat. Yang kedua, tentu untuk menyadarkan dia dari sikap dan perkataan kita yang sudah sesuai, kita minta kepada Roh Kudus untuk menginsafkan orang tersebut, ya, dengan dibantu dengan keteladanan hidup kita. Nah, karena saya banyak sekali bertemu Pak Pastor ya, orang-orang yang salah asuh, karena memang mereka dididik dengan cara yang seperti itu, jadi otaknya sudah dicuci. Jadi kalau Yesus bilang misalnya, maaf nih, kita nggak bisa bilang mereka itu seperti ahli Taurat orang Farisi, tapi kira-kira di dalam Matius 23 kan dikatakan bahwa jangan tiru orang Farisi, ahli Taurat, yang pada masa itu ya, yang pernyataan Yesus dalam Matius 23. Mereka dengarkan apa yang diajarkan, tapi jangan tiru kelakuannya, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Apa yang mereka perbuat itu hanya dilihat oleh orang saja. Nah, ketika hal itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam sebuah pelayanan atau dalam sebuah gereja, biasanya begitu Pak, sebagai contoh, banyak orang terjebak gini, di gereja buat pemuritan. Jadi pemuritan itu kayak hanya ngajar teori-teori, ya, misalnya satu buku itu ada 8 bab, selesai 8 bab, udah selesai. Tapi kelakuannya nggak bisa ditunjukkan untuk setiap bab. Nah, akibatnya orang-orang yang diajar juga lama-lama mengikuti ciri khas pemimpinnya. Nah, itu yang dikatakan Yesus juga di dalam Matius 23, kalau kita suka membacanya, bahwa mereka ini, ahli-ahli Taurat ini, pergi mengarungi lautan, ya, mencari jiwa-jiwa. Setelah sudah ikut, ya, mereka akan dibuat jauh lebih jahat. Ya. Jadi mengikuti contoh-contoh. Jadi banyak, maaf kata, para pelayan juga mengikuti contoh-contoh yang memang mereka terima dari para pendidiknya sebelumnya. Nah, ini yang kita bilang salah asuh, gitu ya. Tidak diberikan keteladanan yang benar. Nah, sebagai penutup, misalnya saya bilang, dari mana kita tahu Pak? Ya dari buahnya kan dikenal seseorang, gitu ya. Dari buahnya, bukan dari apa yang dia ajarkan atau dia teori, tapi dari responnya ketika ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perilakunya, ya itulah buahnya. Nah, kalau buahnya ternyata tidak sesuai, ya satu-satunya saya suka bilang begini, gitu ya, karena tidak melakukan latihan dalam beribadah. Tanpa sebuah latihan nggak bisa lah, gitu ya. Sebagai contoh kan, apa bentuk latihan? Tanggalkanlah semua beban dan dosa yang merintangi, misalnya Ibrani 12, itu kan latihan. Nah, ketika datang hal-hal yang memang ini, ya tanggalkan, buang. Nah, nggak mudah. Nah, ini namanya kita bisa menderita. Nah, ini yang dikatakan oleh Petrus itu penderitaan badani sehingga kita tidak berbuat dosa, ya, dengan penyangkalan diri. Yang biasanya kita mau, nggak mau, gitu. Nah itu tidak terlatih, makanya dia dikatakan tidak seorang murid, Pak. Nah, kembali lagi saya bilang sebuah statement, ketika Tuhan Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku dan ajar, artinya murid itu sebenarnya adalah seseorang yang sudah mendengar, membaca, mengetahui, memahami, lalu melakukannya. Jadi dia cakap, itu seorang murid. Lalu dia bisa ngajar orang lain. Sama kayak kita misalnya, dia murid apa Pak? Murid seni, main piano. Nanti dia diajarkan teori-teori piano, lalu praktik piano. Nanti lama-lama dia akan bisa ngajar orang lain karena dia udah terlatih tentang hal itu. Mengenai tingkat kecakapan, ya dia tentu ya bisa melampaui gurunya kalau dia makin profesional. Jadi yang disebut murid itu ya seperti itu. Nah, kalau orang yang tadi saya bisa mengatakan dia murid siapa ya? Kira-kira gitu ya, Pak. Lah iya kan. Nah, itu saya bilang, dia murid siapa? Ya udahlah gitu kan. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi memang faktanya memang
banyak sekali yang seperti itu. Kadang ketika kita mengingatkan, mereka nggak bisa menerima, gitu ya. Bahkan mengatakan sepertinya apa Anda jauh lebih baik dari saya atau tidak. Tetapi sebagai penutup kesaksian, gitu ya, saya dimanapun berada, apalagi di lingkungan gereja, gitu ya, yang saya datangin misalnya, lalu saya terlibat di dalamnya, mereka akan melihat dokter ini berbeda. Kok dia ngomongnya begini, kok beda ya? Kok istilahnya pendeta X itu kok beda gitu ya? Nah, perbedaan-perbedaan ini untuk menjadi sebuah kabar baik. Gitu. Jadi kalau ditanya Pak Dokter kenapa bisa begitu Pak? Ya karena saya melatihnya gitu ya. Nggak bisa saya sabar kalau nggak ada latihan-latihan. Memang bisa roh sabar datang begitu aja. Itu Pak buah roh Pak, gitu ya. Kita nggak ada usahanya, lalu nanti buah nggak ada begitu ya. Itu pengertian yang salah. Yang disebut dengan buah roh itu adalah hasil dari persekutuan kita dengan Roh Kudus, di mana kita mau dibentuk sehingga bentukan itu terrealisasi di dalam diri kita. Nah itu baru jadi buah. Kira-kira begitu Pak. Jadi Ya, itu salah asuh. Ya, terima kasih dokter. Jadi ini ada permohonan saja ini Pak Dokter untuk 2 minggu akan datang masih siap nggak waktunya? Mungkin nanti temanya akan kita bicarakan gitu ya. Pak, saya mau tanya boleh ya Pak? Ya, sebentar dulu ya. Dokter gimana? 2 minggu datang siap nggak? Ya selama masih hidup kita siapkan aja Pak. Ya, waktu itu dari Tuhan. Tapi kalau bisa pembicaranya 2 ya atau apa nggak apa-apa begitu ya. Oke, nanti Ibu Tiar. Oke, silakan Ibu Tiar, silakan. Ya, saya mau tanya juga nih Pak Dokter. Ya bertanya sekalian menanggapi ya. Saya sangat tertarik ya hari ini disadarkan sebagai banyak hal tadi yang Pak Dokter sudah paparkan terkait dengan tema ya yang layak menjadi ahli waris itu siapa saja sih ya. Tadi saya tertarik benar anak yang sudah akil balik berarti sudah dewasa yang sudah mengerti kan gitu ya. Nah kemudian yang hilang ataupun tapi kembali bertobat terus yang melakukan manasik agung dan bla bla bla. Nah saya melihat seperti ini dokter. Ketika saya lihat ini saya baca bisa dikatakan mungkin saya salah nanti mohon penjelasan. Berarti seseorang yang sudah katakan mengenal Tuhan ataupun sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu tidak cukup hanya sampai di situ ya. Nah, dia harus berproses dan dia harus berproses ya, menjalani proses itu sampai dia dewasa dan terus selama dia masih hidup, dia bahkan nanti sampai di surga tadi karena warisan tadi ada di bumi dan juga ada di surga ya seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini dok, kita melihat di kehidupan sehari-hari dengan jemaat kita lah ibaratnya, seberapa besar tanggung jawab gereja ataupun hamba Tuhan untuk katakan mendampingi ataupun memuridkan ataupun membimbing setiap misalnya anak-anak Tuhan yang sudah terima Yesus. Otomatis kan karena tadi juga ada dokter bilang jangan sampai salah asuh. Berarti kan itu harus ada peran bapak rohani atau ibu rohani atau kakak rohani lah katakan. Seperti itu. Jadi seberapa besar perannya untuk menjadi seseorang itu menjadi dewasa ataupun bisa ataupun layak menjadi ahli waris. Demikian dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tiar. Ya, kalau sama-sama. bicara tentang konteks gereja, kan kita berbicara pasti pastoral, ya, itu pastoral. Nah, kalau pastoral, ya kita pegang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadilah teladan sama mereka, gitu ya. Nah, teladan itu adalah contoh atau bukti, ya, dari hubungan Anda dengan Tuhan, tunjukkan sama mereka, sehingga mereka bisa meniru, gitu ya. Contoh itu, nah, gitu. Tidak mudah kan proses-prosesnya Anda alami, misalnya kayak Petrus, gitu ya. Dia kan sebentar begini A, sebentar B, sebentar C, gitu ya. Sampai akhirnya dia kan merasa seperti nyerah, gitu ya. Tapi Yesus akhirnya memulihkan dia lagi. Jadi kasih Yesus yang kepada kita yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti, gitu ya.
kepada kita itu memotivasi diri kita untuk bisa membenahi diri kita jauh lebih baik. Gitu. Nah, ketika kita meresponi itu jauh lebih baik, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, kalau ditanya seberapa besar, ya jadilah teladan bagi mereka. Ya, orang-orang pastoral, kelompok pemimpin kelompok, ya, gitu ya, para penatua. Jadi teladan. Nah, sekarang kan persoalannya seperti saya katakan tadi. Misalnya nih, Ibu Tiar sebagai seorang pendeta atau penatua di sebuah gereja, gitu kan? Bimbing jemaat. Ini bahannya, Bu, 1 buku, gitu kan? Tapi yang diajarin kan buku, habis lembarannya, Ibu Tiar tetap aja sama, apalagi mereka. Yang penting udah selesai, Pak. Lalu apa? Kasih sertifikat. Boleh naik jadi begini. Ya, umumnya kan nggak hanya sebatas itu saja. Yang penting sudah mengikuti proses pemuritan katanya. Ya, memang itu pemuritan, tapi itu pemuritan sekolah, gitu ya. Pemuritan di gereja itu adalah pemuridnya harus sadar bahwa dia harus menjadi contoh terhadap bab demi bab yang ada di dalam buku itu, gitu ya. Gitu. Berikan contoh sehingga mereka mengerti. Nah, pertanyaannya selalu gini, apakah Bapak Ibu sudah mengerti apa yang kita ajarkan dalam bab ini, gitu ya? Kalau belum mengerti, ini saya berikan contoh. Saya dulunya begini, sekarang coba lihat. Nah, ikutilah ke contoh dari saya. Nah, kan banyak hamba Tuhan nggak berani ikutilah teladanku. Kalau saya masih aja, Bu, ya. Ikuti teladan saya. Kalau ada yang merasa bahwa disakiti oleh Pak Dokter, silakan gitu ya. Saya udah siap kok mempersiapkan 1M untuk itu kalau pernah dimarahi atau apa. Alasannya kenapa? Karena memang nilai sebuah keteladanan itu jauh lebih besar daripada nominal karena begitu berharganya. Kira-kira begitu, Bu. Ya, jadi keteladanan gitu ya. Amanat agung itulah. Jadi amanat agung itu bukan sekedar memberitakan Injil lalu orang terima Yesus, dibaptis lalu selesai. Nah, tapi ajarkan mereka untuk melakukan bagaimana pertobatan yang murni itu. Anda jadi contohnya. Kan banyak orang lain tidak. Saya sering mengatakan kepada orang yang mau diinjili, saya bilang begini, gitu ya. Pernah sering di gereja, kalau kamu lagi diinjili bimbingan ini ya, nanti tanya gini kalau ketemu lagi, apa Pak yang saya tanya? Tanya ya, tapi jangan bilang saya. Kalau saya terima Yesus, apa yang akan terjadi dalam diri saya oleh Yesus? Lalu kalau bisa gini, apakah Bapak juga udah mengalami hal itu? Tanya aja langsung. Gitu. Ya, jadi pengalaman pribadi Bapak saya pengen tahu. Gitu. Kalau tidak kan itu cuma teori aja Pak. Lalu orang dibaptis. Nah ketika dibaptis basah. Lalu ditepuk tangan. Ya, 1 orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Mana ada malaikat bersorak-sorai? Itu orangnya belum bertobat kok. Ya, bahkan setelah itu, kenapa Pak? Ya, saya dibaptis kan bulan depan saya mau nikah, Pak. Cuman itu doang. Itu baptisan mah karena mau nikah. Itu contoh aja, Bu. Jadi artinya ya kita yang menentukan. Kalau mau menjadi gereja yang berkualitas, seperti yang dikatakan kepada Simon Petrus. Simon Petrus adalah contoh membangun jemaat yang tidak disentuh alam maut. Maka dia nih, saya berikan mungkin statement saya karena nggak ada yang nanya gitu ya. Pak, bagaimana memastikan bahwa kalau saya tanya Bapak Ibu nih, boleh ya ini hanya sekilas aja. Apakah Bapak Ibu percaya kalau Bapak mati masuk surga? Amin. Kok amin? Yang percaya angkat tangan dulu, saya tahu siapa yang mau mewakili. Oke. Nah, oke yang percaya. Apa alasan saudara-saudara percaya? Saudara udah baca nggak 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-12? Itu. Jadi jawabannya begitu. Kalau ditanya apa itu Pak? Karena Petrus bilang hanya orang yang melakukan ini yang memiliki hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Kalau nggak melakukan ini, jangan pernah berpikir memiliki hak penuh. Nah, itu contoh Petrus. Kalau ditanya kenapa ya? Karena memang dia yang mendapatkan mandat membangun jemaat yang tidak disentuh oleh alam maut. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak hafal ayat itu, makin repot lagi. Kenapa kok dia yakin? Padahal Tuhan Yesus bilang, Petrus bilang ini, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan penguasaan diri ketekunan kesalehan kasih akan sesama, kasih semua orang. Gitu kan? Bila ini berlimpah-limpah kepadamu, itu berlimpah-limpah loh ya. Kau lakukan sungguh-sungguh, maka kau akan giat dan berhasil dalam mengenal Tuhan dan kamu akan diberikan hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Tapi jika ini tidak ada di dalam dirimu, engkau menjadi buta dan picik karena dosamu sudah dihapuskan. Nah, itu Petrus berani bilang.
maaf ya, hanya Petrus yang berani bilang kalau memang mau memiliki hak penuh masuk kerajaan surga, ya ini ayat untuk ininya, apa namanya, seleksinya ini. Nah, gitu loh. Udah kebajikan belum? Sudah penguasaan diri belum? Sudah tekun nggak? Sudah begini nggak? Udah Pak, udah berlimpah-limpah nggak dilakukan sungguh? Masih belum Pak. Yang belum tentu dong, gitu ya. Tetapi ya gitu, karena percaya iman saja, ya udah. Kan orang bilang ini, pokoknya aminin aja Pak, gitu kan? Ya udah diaminin. Tetapi kalau make ayat, saya kan sebagai dokter selalu make dong, gitu ya. Apa sih pedomannya? Ya 2 Petrus 1 lah, ya. 2 Petrus 1 mulai dari ayat 5 sampai 12 saudara baca. Nah, itu baru gitu ya. Kalau ditanya, Pak dokter percaya nggak? Ya percaya. Kenapa, Pak? Ya karena saya sudah melakukan hidup di dalam itu dan saya sudah buktikan gitu kan. Nah, the power of love harus begitu karena memang itu the power of love kan gitu kan. Amin, Pak. Ujung-ujungnya kan kasih sesama, kasih semua orang berlimpah-limpah gitu ya. Nah, itu kan harus ada alat buktinya gitu. Tapi kalau dibilang Pak saya akan mengarahkan diri saya ke sana supaya saya memiliki hak penuh seperti yang dikatakan Petrus, baru betul. Karena nggak mungkin Petrus ini bertolak belakang dengan Yesus dong. Ya, dia yang dapat mandat ya dia tulisan Petrus memang nggak banyak, tetapi 2 Petrus 1 itu ayat kalau saudara baca silakanlah dari ayat 3 itu janji-janji, tetapi dari ayat 5 sampai 12 itu alat bukti. Bahkan dia bilang, walaupun kamu sudah tahu, saya akan ingatkan terus. Bahkan sebelum saya mati juga saya ingatkan terus. Karena begitu pentingnya loh. Gitu ya. Nah, itu yang saya sebut tangga Petrus. Jadi kalau sudah melakukan tangga Petrus terus-menerus secara rutin, Anda dan Anda taat, ya hak penuh pasti masuklah, nggak akan khawatir lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Saya rasa itu yang saya katakan tadi kan ada masuk kerajaan surga ya, tapi ya sudahlah gitu ya. Kita kan nggak mau membuat saudara menjadi lemah. Mari maju terus. The power of love ini akan membawa saudara pasti masuk surga. Karena apa? Dari buah-buahnya nanti makin baik lagi. Ya. Ya Pak Dokter, jadi kita selalu bikin statement, mungkin nanti akan berkembang lagi Pak Dokter ya. Ada power of love ada untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi setiap para peserta atau para partisipan kepada tujuan Kristus. Itu kira-kira statementnya sering kita gaungkan Pak. Nanti mungkin bisa disempurnakan lagi ya dengan belajar seperti ini. Ya kan kita perlu selalu belajar Pak Dokter ya. Itu aja. Silakan kembali kepada Ibu Tia. Silakan Ibu Tia. Ya, baik. Bapak Ibu mungkin sudah bisa ditutup ya Pak ya. Ya, tinggal 4 menit lagi. Sorry Bu Tia, sorry Bu, sedikit lagi karena mungkin bisa 5 menit lagi nih Bu. Sorry ya, ini karena nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ini boleh Pak Saud, mohon izin Pak, mohon izin dikit. Jadi kalau silakan. Ya sebentar Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau salah mohon dikoreksi Pak. Kalau saya simpulkan untuk menerima warisan itu harus kita kerjakan bagian kita dan bagian Tuhan itu urusan Dia. Tadi kalau saya tahu saya tangkap seperti itu. Kalau salah tolong koreksi. Jadi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi tidak ada yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta kita mendapatkan hak waris. Kalau tadi saya simak seperti yang Bapak bilang. Tetapi ada juga yang orang berikan pengajaran sekali selamat tetap selamat. Tapi saya kurang begitu mendalam Pak mempelajari itu karena saya merasa harus diproses. Orang percaya ya bertobat seperti Bapak bilang tadi, dibaptis ya. Jadi ada pengampunan dosa kita. Lalu kita harus menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kenapa kita percaya? Kenapa saya percaya masuk surga? Karena saya mau melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun ya mungkin ada bolong-bolongnya, tetapi saya tetap minta kekuatan dan minta pertolongan sama Tuhan. Dan kalaupun ada salah saya pernah baca di kitab suci ini 1 Yohanes 1:9 Pak. Itu bagaimana Pak? Kira-kira itu cocok nggak itu Pak? Ya, kalau ada salah saya, ya tentunya saya mengaku Tuhan ampuni. Apakah seperti itu kan Pak? Jadi saya merasakan ya jadi bukan sekali selamat, tapi harus dikerjakan terus-menerus. Ya ada salah kita mengaku, tapi bukan kita berulang-ulang salah tadi umpamanya nipu lagi. Kan. Tapi mungkin ada yang lain kelemahan ini yang udah
kelemahan sana ya mungkin kita punya masih ini kan mungkin belum sempurna, tapi ada niat mau keinginan ya untuk melakukan, untuk mencapai waris itu kita harus saya kerjakan. Itu yang saya selalu mau belajar, Pak. Jadi kenapa saya mau belajar, dengan umur saya mungkin saya paling muda, Pak, di tempat kita ini. Saya baru 57 lebih dikit. Oke, terima kasih Pak Brahmana. Ya, sedikit lagi biar saya tambahkan lagi sama ini. Saya kasih sama ibu apa tadi yang apa? Biar. Ada. Ibu bukan ibu Cindy, sorry ibu Cindy, tidak menggurui ibu ya. Saya pengalaman juga ibu sedikit ya Pak. Maaf semua ya, maaf ya, minta waktu dikit ya. Pengalaman saya Bu, saya selalu ada permasalahan itu. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosa saya seperti saya juga mengampuni orang. Kalau tidak saya mengampuni orang, ya bagaimana dosa saya dengan Tuhan? Bagaimana jalan keluarnya kalau saya seperti itu, Bu? Jadi artinya saya mungkin sama 11-12 dengan Ibu, ada permasalahan Ibu. Orang bermasalah dengan kita, ya saya pikir inilah Bu, sama-sama mungkin ya. Tapi saya beri pengampunan, akhirnya ada, ini terlalu panjang waktu. Jadi kesimpulannya akhirnya itulah jalan keluar, kita memberikan pengampunan, kita memberikan keluasan hati sehingga Tuhan memberikan kelegaan tadi seperti kata Bapak Dr. Saud tadi. Damai sejahtera itu mahal Bu, sukacita itu mahal menurut saya. Ya, jadi bagaimana sukacita ya kita bisa bergerak dengan leluasa. Tapi kalau kita lemah, letih lesu letoi katanya kalau bahasa orang Medan ini, bagaimana kita mau memikirkan yang lain? Kita pikirin kita nyangkut di sana. Maaf Ibu, saya nggak menggurui ya. Jadi yang jelas pasti Tuhan buka jalan kalau Ibu berikan keluasan hati, berikan pengampunan. Kita percaya dan kami mau mendukung Ibu supaya semua berjalan dengan baik. Itu aja yang mungkin kami sampaikan. Yang tadi Pak Dr. Saud, ya kalau menurut saya keselamatan itu harus dikerjakan bagian kita. Bagian Tuhan itu kasih karunia. Tapi tetap hati kita melekat dengan Dia. Kita percaya bahwa tujuan hidup kita ini Tuhan yang sudah janjikan bahwa ahli waris itu akan kita dapat. Terima kasih Pak Saud. Selamat malam. Tuhan berkati. Salam. Ya, terima kasih Pak Brahmana. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Itu 100%. Ya. Nah, dan Rasul Paulus juga tahu itu. Oleh sebab itulah dia memberikan nasihat, contohnya aja ya Pak ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu diberikan untuk orang Kristen, ya. Begitu. Nah, karena Anda sudah memiliki kepastian keselamatan, maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu aja sudah cakep gitu, ya. Itu sudah cakep gitu. Jadi ada respon yang positif, kira-kira seperti itu yang ingin ini, dan saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua, nanti bahan yang saya sampaikan ini akan saya kirim ke Pak Surbakti untuk dibagi-bagikan ya kepada peserta atau di grup ya. Dia berbentuk quote ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bu Tiar, silakan Bu Tiar. Ini waktu kita sudah lewat 1 menit. Silakan. Ya. Pak. Oh iya. Pak Said doa. Orangnya putus-putus, Pak. Oke. Kalau gitu saya tutup Ibu Tiara dalam doa ya. Bu Tiar. Iya. Shalom, shalom. Kedengaran Pak ya? Ya. Dengar, gimana? Ya. Ya baik, udah terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini ya, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita semakin dibekali, semakin mengerti, dan terutama kepada hambanya Dr. Saud, makasih Pak Dokter. Tuhan memberkati pelayanan, kesehatan keluarga ya, dan masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Surbakti ditutup dengan doa. Ya, sampai ketemu 2 minggu akan datang Dokter ya. Makasih. Ya, oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Pada malam ini kami sudah mendengar penjelasan daripada hamba-Mu, mana kami semua memiliki hak waris, dan kami tuntut agar hidup kami sepadan, sesuai, searah dengan tujuan Kristus. Kebira Tuhan, kemampuan dari Tuhan saja, melalui Roh Kudus membuat kami mampu melakukan banyak hal. Terima kasih. Kami sebentar mau pisah dengan lain. Engkau berkati kami semua, berkat Tuhan sekalian melimpah.
Pertama Tuhan narasumber itu Dr. Saud yang sudah menyampaikannya malam ini. Kami sepanjang malam ini kami istirahat dan besok bangun dalam tubuh sehat. Di dalam Yesus Kristus kami tutup pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. 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 Terima kasih Pak Dr. Saud, Tuhan berkati.